Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kullu syai'in halikun illa wajhah, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah, yang insyaallah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kali ini sampai kita pada pembahasan yang ke-22 dari kitab Daqaiqul Akhbar, mana untuk kali ini menjelaskan tentang musnahnya alam semesta dan matinya kematian. Disebutkan di dalam kitab ini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat maut untuk merusak laut. Maka datanglah malaikat maut ke laut dan berkata malaikat maut kepada laut, apa kata malaikat maut? Sungguh telah sampai ajalmu. Laut pun berkata, izinkanlah aku untuk meratapi atas diriku. Berkata lagi laut, di mana gelombang-gelombangku? Di mana keajaibanku? Dan sungguh telah datang perintah Allah. Maka menjeritlah laut di hadapan malaikat maut dengan jeritan yang sangat dahsyat, sangat kencang, sangat kuat, sehingga membuat airnya menjadi habis. Kemudian selanjutnya malaikat maut mendatangi gunung. Dan malaikat maut berkata kepada gunung, sesungguhnya telah habis waktumu, telah datang ajalmu, wahai gunung. Lalu gunung pun berkata, izinkan aku meratapi diriku. Selanjutnya gunung berkata, di mana ketinggianku, di mana kekuatanku, di mana kokohnya aku, dan sungguh telah datang perintah Allah. Maka setelah itu menjeritlah dengan jeritan yang sangat dahsyat. Dan setelah jeritan itu maka gunung pun hancur lebur, tidak tersisa. Berikutnya malaikat maut mendatangi bumi tempat kita hidup ini. Lalu berkata malaikat maut kepada bumi ini, sungguh telah sampai waktumu. Lalu bumi menjawab, izinkanlah aku meratapi diriku. Maka berkatalah bumi dengan kata-kata berikutnya lagi. Apa kata bumi? Di mana kerajaan-kerajaanku? Di mana pohon-pohonku? Sungai-sungai dan macam-macam tumbuh-tumbuhanku? Di mana semuanya? Itulah kata bumi. Maka menjeritlah bumi pada malaikat maut dengan jeritan yang sangat dahsyat, sangat kuat, sampai merontokkan dinding-dinding
dan memperdalam sumber mata air, sehingga bumi pun menjadi hancur lebur, tidak tersisa. Selanjutnya malaikat maut naik ke langit untuk mengambil dan mencabut ajal dari langit. Malaikat maut berkata, "Hai langit, ajalmu telah sampai." Maka langit pun menjerit hingga terjadi gerhana matahari dan bulan. Bintang-bintang, planet-planet rontok berjatuhan. Lalu Allah berfirman, "Hai malaikat maut, dari semua alam semesta ini, bumi, langit dan isinya, apakah masih ada yang tersisa?" Lalu malaikat maut berkata, "Ya Rob, ya Tuhanku, Engkau yang maha hidup, zat yang tidak akan pernah mati. Hanya tersisa Jibril, Mikail, Israfil, dan malaikat penyangga aras, dan hambamu ini yang lemah." Kata malaikat maut menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Cabutlah ruh mereka semua." Maka dicabutlah ruh-ruh malaikat-malaikat yang tadi, Jibril, Mikail, Israfil, dan malaikat penyangga arasy. Lalu Allah berfirman, "Hai malaikat maut, apakah engkau tidak mendengar firman-Ku? Sesungguhnya semua orang yang bernyawa pasti akan merasakan maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut." Dan engkau adalah salah satu dari makhlukku, maka matilah engkau. Dengan itu maka malaikat maut pun mati. Sehingga judul dari pembahasan kita ini adalah matinya kematian, yakni malaikat maut yang mati sebagai makhluk yang mematikan. Selanjutnya dijelaskan dalam hadis yang lain, dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat maut untuk mencabut ruhnya sendiri. Malaikat maut lalu mendatangi tempat yang berada di antara surga dan nerakanya Allah dan memandang ke atas, menengadah ke atas. Maka saat itu dicabutlah nyawanya. Dia menjerit sangat kesakitan dengan jeritan yang jika semua makhluk yang sedang hidup mendengarnya, maka jika mendengar jeritan itu, semua makhluk itu akan mati. Karena disebabkan oleh jeritan malaikat maut yang begitu dahsyat dengan jeritannya ketika nyawanya tercabut. Lalu berkatalah malaikat maut ketika dicabut nyawanya. Apa katanya? "Seandainya aku tahu bahwa pisahnya nyawa ini sangat pedih, niscaya aku akan cabut ruh-ruh orang-orang mukmin dengan kasih sayang, dengan pelan-pelan." Maka setelah itu malaikat maut pun mati. Kematian itu mati sehingga tidak tersisa satu pun makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah sendiri yang hidup dalam dirinya sendiri. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai malaikat maut, pergilah engkau
dan matilah di antara surga dan neraka. Maka matilah malaikat maut di situ hingga tidak tersisa seorang makhluk kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tinggallah alam semesta ini hanya nama. Alam semesta ini saat itu dalam posisi, dalam keadaan kosong, hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada saat itu hanyalah zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya semua makhluk pasti akan merasakan kebinasaan, kehancuran, dan akan berakhir. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap sesuatu pasti binasa kecuali zatnya Allah, wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah isi kitab Daqaiqul Akhbar bab ke-22 yang membahas musnahnya alam semesta dan matinya kematian. Semoga bisa menjadi renungan buat kita semua, sehingga akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.